Shalom, selamat malam sahabat net yang sedang menyaksikan KKR Net pada malam hari ini. Dimanapun Anda berada, kami mau mengucapkan bahwa Anda adalah sahabat terbaik kami. Di malam yang istimewa ini, kita boleh bertemu untuk menyaksikan KKR Net I Will Go. Mari kita masuk pada acara demi acara. Yang pertama, kita akan mengikuti lagu spesial sebagai lagu buka. Yang kedua, kita akan mengikuti doa buka. Dan yang ketiga, kita akan mengikuti lagu-lagu pujian. Diundang secara berturut-turut. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau masih mengumpulkan kami di dalam seri kebaktian kebunan rohani. Sekiranya Engkau mau memberkati sahabat net yang ada di rumah yang sedang menonton. Berkati juga kami kru yang ada di tempat ini. Sempurnakan doa yang tidak sempurna ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Semua
Di masa pandemi ini, kita perlu sebanyak mungkin mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui doa. Sekarang kita akan masuk pada sesi doa. Shalom saudaraku pejuang-pejuang doa. Saat ini kita akan lanjutkan untuk 10 days prayer di hari yang ketiga. Dan topik pembahasan kita ialah penyerahan adalah kunci. Ayat inti Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, diceritakan pengalaman tentang seorang pengusaha. Dia katakan, saya seorang pengusaha yang berusia 36 tahun. Ketika sahabat saya yang adalah seorang pendeta tiba-tiba meninggal pada usia 41 tahun. Hal ini membawa pertanyaan ke dalam pikiran saya. Apa yang terjadi jika Allah memanggil saya untuk menjadi seorang pendeta? Saya sama sekali tidak menginginkan ini. Selama seminggu penuh, saya berargumen sengit dan bernegosiasi dengan Allah. Pagi, siang, dan malam. Kemudian dilanjutkan, saya menjelaskan kepada Tuhan bagaimana saya dapat melayani Dia dengan cara yang lain. Rupanya, Tuhan tidak mendengarkan keberatan saya. Dan ketika saya berlutut di samping tempat tidur saya, tanpa argumen lebih lanjut, sebuah pikiran tenang memasuki benak saya. Dan kemudian terdengarlah suara, Allah mengasihimu. Dan saya berpikir bahwa saya harus percaya dengan hal ini. Setelah beberapa menit, kepercayaan kepada kasih Allah membuat saya menyerahkan diri saya sepenuhnya. Kemudian saya merasa damai. Dan 1,5 tahun kemudian, Allah memanggil saya untuk menjadi seorang pendeta. Bertahun-tahun kemudian, saya masih sangat bersyukur kepadanya. Kasih dan kebijaksanaannya yang tak berujung itulah yang menunjukkan kepada saya cara yang sama sekali berbeda dari yang ada dalam pikiran saya. Sekarang saya melihat bahwa penyerahan ini memberikan berkah besar dalam hidup saya. Allah membimbing saya dengan cara yang terbaik. Saudara, mengapa kita harus menyerah? Seperti yang ditulis oleh Gary Williams, dia katakan, penyerahan penuh adalah kunci keselamatan, kelahiran kembali, kemenangan atas dosa dan godaan, dan kepenuhan Roh Kudus. Kami tidak hanya cukup menekankan pesan yang membesarkan hati ini. Sama seperti saya, harus menyerahkan sebelum Allah dapat menggunakan saya sepenuhnya. Demikian pula Rasul Paulus harus menyerahkan kehidupan dan rencana lamanya kepada Tuhan, memanggilnya dalam perjalanan ke Damaskus. Dalam suratnya kepada orang-orang di Roma, Paulus kemudian mendesak orang-orang percaya itu untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Serahkanlah seluruh anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Banyak yang tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Seringkali karena mungkin ketidaktahuan kita. Tapi malah menyerahkan hidup mereka ke tangan mereka sendiri. Mereka tidak memiliki kuasa Roh Kudus yang merupakan karunia yang melahirkan semua karunia Tuhan yang lain. Saudara, dalam tulisan Pena Inspirasi Kerinduan Segala Zaman Jilid 2, halaman 314, Pena Inspirasi berkata, tetapi sebagaimana halnya dengan janji-janji lainnya, diberikan dengan syarat. Banyak orang yang percaya dan mengaku menuntut janji Allah. Mereka berbicara mengenai Kristus dan mengenai Roh Kudus. Namun demikian, tidak mendapat keuntungan. Mereka tidak menyerahkan jiwa untuk dipimpin dan dikendalikan oleh kuasa ilahi. Sebagai manusia, kita menolak menyerahkan kebebasan kita, tetapi keinginan Tuhan bagi kita adalah sebaliknya. Kebahagiaan sejati halaman 37. Allah ingin menyembuhkan kita, membuat kita bebas.
Tetapi karena ini memerlukan perubahan yang menyeluruh, pembaruan seluruh keadaan kita, makanya kita harus menyerahkan segenap diri kita kepada Tuhan. Kehidupan dosa tidak sebebas yang kita bayangkan, saudaraku. Setiap jiwa yang enggan menyerahkan dirinya kepada Allah adalah di bawah pengendalian kuasa yang lain. Ia bukan milik Allah. Ia mungkin berbicara tentang kemerdekaan, kebebasan, tetapi ia berada dalam perhambaan yang paling hina. Ia tidak diperkenankan melihat keindahan kebenaran, karena pikirannya dikuasai setan. Meskipun ia memuji dirinya bahwa ia sedang mengikut bisikan kalbu dan pertimbangannya sendiri, namun ia menaati kehendak putra kegelapan. Kristus datang untuk memutuskan belenggu perhambaan dosa dari jiwa. Kerinduan segala zaman, jilid 2, halaman 80. Saudara, mungkin kita bertanya, apa ruginya kita dengan berserah diri kepada Kristus? Dia, Yesus kita, mampu membebaskan kita dari kelaliman diri kita sendiri, dari iri hati, dari kebencian, dari pertengkaran, keserakahan, kecanduan, amarah, kesombongan, keputusasaan, rendah diri yang kompleks, dan banyak hal lagi lain yang Dia ingin bebaskan kita. Ingat, setiap manusia adalah masalah terbesar dirinya sendiri. Anda adalah masalah terbesar Anda sendiri. Kerinduan segala zaman, jilid 2, halaman 80. Dalam perubahan yang terjadi bila jiwa berserah kepada Kristus, terdapatlah rasa kebebasan yang paling tinggi. Serahkan hidupmu pada Yesus. Karena hanya penyerahan yang memimpin kepada sukacita yang abadi yang kita akan dapatkan di dalam Yesus. Barang siapa yang menerima perkataan Kristus dan menyerahkan jiwanya pada tangan penjagaannya, kehidupan mereka setuju dengan perintahnya, akan mendapat damai dan ketenangan. Tidak ada perkara dunia ini yang dapat menyedihkan mereka bila mana Kristus menggembirakan mereka dengan kehadirannya. Oh, sungguh luar biasa, saudaraku. Di dalam penyerahan yang sempurna, terdapatlah sentosa yang sempurna. Kerinduan segala zaman, halaman 356. Dia mengundang Anda hari ini untuk mengalami istirahat yang sempurna itu. Karena itu, kita ditantang untuk berdoa melalui firman Allah. Jadikan kami alat kasih-Mu Tuhan. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Oh saudaraku, Tuhan menginginkan Anda menyerahkan seutuhnya. Jangan setengah-setengah. Tuhan, katakan, Tuhan, kami ingin berikan setiap bagian dari hidup kami. Gunakan kami sebagai instrumen untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Jadikan hidup ini berarti sehingga kami boleh dapat terus menyembah Engkau. Roma 12 ayat yang kedua, ayat yang menjadi landasan kita. Mengingatkan kembali kepada kita. Karena inilah kemurahan Allah. Supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Kita boleh berdoa seperti ini. Bapa, terima kasih banyak telah mengundang kami untuk menjadi kreasi baru. Tunjukkan kepada kami cara menyerah setiap hari kepada Anda tanpa batasan apapun. Bantu kami mengikuti Anda dalam segala hal dan kekuatan Anda. Kemudian kita berdoa dalam firman 1 Yohanes 5 ayat 18. Lindungi kami dari si jahat. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita katakan, Tuhan, terima kasih karena telah berjanji untuk melindungi kami dari si jahat. Saat kami berserah kepadamu, pimpin kami di jalan-Mu menuju kebahagiaan yang sempurna. Saat ini, saya mau ajak kita berdoa. Berdoa untuk dirimu sendiri. Berdoa untuk orang-orang yang dekat denganmu. Berdoa untuk gerejamu.
dan berdoa juga untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang sedang dilaksanakan di mana-mana. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan, karena keajaiban kasih karunia-Mu yang diberlakukan di tengah-tengah kami. Kami memuji Engkau karena dahsyat kuasa-Mu yang terus mendampingi kami. Kami datang merendahkan diri. Kami mengaku kelemahan dan dosa kami. Kami tidak layak Tuhan, tapi Tuhanlah yang akan layakkan kami ada di hadapan hadirat-Mu. Sehingga setiap doa yang kami akan layangkan boleh menjadi bau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami, Yesus. Saat ini, kami mau berdoa terus untuk gereja-gereja lokal dan gereja-gereja yang lain yang sementara berkembang, sementara merancang program kerja untuk kemajuan pelayanan di tahun 2021. Pertolongan menjadi bagian para hamba-hamba Tuhan, pendeta, pimpinan gereja, agar boleh bersinergi, berkorelasi, menghubungkan satu dengan yang lain, semua ide-ide yang terbaik. Di tengah-tengah pandemik, kami boleh menciptakan pekerjaan yang terbaik dalam pelayanan. Berkati agar seluruh umat boleh menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hanya kepadamu kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang sedang bergumul. Kiranya Engkau akan berikan kekuatan iman bagi mereka. Mereka yang terdampak dengan COVID-19, Engkau akan berikan jalan keluar dan berikan kecukupan bagi mereka. Mereka yang terpapar Engkau akan berkati, sehingga pemulihan penyembuhan dari sorga lah yang akan terjadi bagi mereka. Karena itu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu hanya datang memanggil Engkau, menyerahkan hidup kami seutuhnya hanya di bawah kendali-Mu Tuhan. Berkati pemimpin negara kami yang sedang berusaha untuk membuat supaya COVID-19 ini boleh segera selesai. Pertolongan-Mu, hikmat-Mu akan menjadi bagian mereka. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin negara yang bijaksana, yang boleh menuntun warga negara Indonesia ke jalan yang benar. Tolonglah agar ada hikmat dianugerahkan kepada mereka, sehingga mereka boleh menyelesaikan persoalan hidup, lebih khusus COVID-19. Engkau berkati agar seluruh masyarakat boleh juga menopang untuk setiap rencana yang mulia dari pemerintah untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Tuhan Yesus, Engkau tetap berkati, lindungi dan jaga seluruh umat-umat Tuhan. Biarlah mereka senantiasa dalam kelimpahan segala berkat surgawi, karena berkat Tuhan selalu disiapkan bagi mereka. Bapa, terima kasih, karena banyak pergumulan-pergumulan dari umat. Ketika mereka sampaikan, Engkau siap mendengar, menjawab sesuai kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus untuk jawaban doa. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dan akan terus memberkati kami. Berkati pergumulan-pergumulan kami masing-masing. Berkati juga rencana ke depan dalam pelayanan. Bahkan Engkau berkati KKR Pemuda yang sementara berlangsung untuk Pemuda Agape Pomoro Manado. Ini doa dan permohonan hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saat ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu tema. Hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I go to Jesus' help. Because I have decided I will go.
Shalom, selamat malam, selamat hari Sabat untuk sahabat net dimanapun Anda berada. Kita bisa bertemu lagi di seri kebaktian kebangunan rohani dengan tema I Will Go. Di malam yang pertama, kita sudah membahas tentang apa itu buku Alkitab. Apa sih itu buku Alkitab? Dan di malam yang kedua, kita sudah mempelajari atau mendalami sosok Yesus Kristus. Di malam yang ketiga, kita sudah melihat atau mendalami hukum-hukum yang diberikan Tuhan untuk kita manusia. Di malam yang keempat, kita sudah mempelajari tentang hari apa itu hari Sabat. Dan di malam yang kelima, kita sudah mendalami tentang makanan yang boleh kita makan dan makanan yang tidak boleh kita makan. Dan pada malam hari ini, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembahasan kami untuk mendalami akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Pembahasan yang akan kita lanjutkan pada malam hari ini adalah tentang baptisan. Apakah di Alkitab, dalam Alkitab menyebutkan tentang apa baptisan itu? Mari kita buka dalam Yohanes 3 ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa maksudnya dilahirkan dari air dan roh? Yang dimaksudkan di sini adalah kita dibaptiskan. Dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di sini ditegaskan bahwa siapa yang dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak dibaptiskan akan dihukum. Mungkin saudara-saudara sekalian bertanya-tanya, apa sih itu baptisan? Mari kita lihat arti dari baptisan. Baptisan diambil dari kata Yunani, yaitu baptizo, yang berarti mencelup atau membenamkan ke dalam air, yang artinya tubuh kita masuk ke dalam air. Apakah di dalam Alkitab diberikan contoh tentang baptisan? Kita lihat contoh di dalam sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis Yesus Kristus. Dalam Matius 3 ayat 16 dan 17, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dalam ayat ini menyebutkan bahwa Yesus keluar dari dalam air, yang artinya sebelumnya di mana Yesus berada? Berarti sebelumnya dia berada di dalam air. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan Allah berkenan kepada Yesus dan baptisannya. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Terdapat dalam Matius 3 ayat yang ke-15. Baptisan yang Yesus lakukan adalah kehendak Allah sendiri. Apakah di dalam Alkitab masih diberikan contoh lain tentang baptisan itu? Kita lihat contoh tentang orang Ethiopia. Dalam Kisah 8 ayat yang ke-36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Air yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah bukan air dengan jumlah yang sedikit. Air yang dimaksudkan adalah air di mana kita cukup untuk membenamkan diri kita, untuk mencelupkan diri kita dan keluar dari dalam air. Dan satu hal yang penting, hal yang terpenting yang diberikan
dari ayat ini adalah bahwa Tuhan tidak memandang di mana kita akan dibaptis. Selama kita percaya, selama di situ ada air yang bisa kita gunakan untuk dibaptiskan. Dalam Kisah 8 ayat 38, lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Di sini dikatakan kembali bahwa mereka berdua turun ke dalam air, yang artinya mereka mencelupkan diri mereka ke dalam air. Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Di sini kita diberikan pertanyaan bahwa tidak tahukah saudara-saudara sekalian bahwa dengan kita bahwa Yesus dibaptiskan itu melambangkan akan kematian. Baptisan yang pertama, baptisan itu melambangkan akan kematian Yesus. Kematian apa untuk kita? Bagi kita, kematian akan baptisan adalah kematian terhadap gaya hidup kita yang berdosa. Hidup kita yang dipenuhi dengan nafsu dunia. Dan dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Baptisan juga melambangkan akan penguburan Yesus. Penguburan apa untuk kita? Bagi kita manusia, baptisan melambangkan akan penguburan dosa-dosa kita dalam kuburan air baptisan. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Baptisan juga melambangkan akan kebangkitan Yesus. Apa artinya? Kebangkitan apa untuk kita? Bagi kita manusia, kebangkitan ini berarti kebangkitan kepada hidup baru dalam Kristus. Hidup lebih dekat lagi dengan Dia. Di dalam Kisah 2 ayat 37, kita semua diberikan sebuah pertanyaan. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk mencapai kehidupan yang kekal adalah kita bertobat. Kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dalam Kisah 2 ayat yang ke-38 mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Langkah yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Langkah yang kedua adalah kita percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Dia yang adalah juru selamat kita. Dalam Kisah 8 ayat yang ke-37 mengatakan, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Langkah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita dibaptiskan. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan langkah yang terakhir yang harus kita lakukan untuk mencapai keselamatan adalah kita belajar. Belajar, kenapa kita harus belajar padahal kita sudah dibaptis? Mungkin saudara-saudara bertanya seperti demikian. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan yang menciptakan dunia ini, Dia adalah Allah yang besar yang pemikirannya pun tidak bisa kita capai. Karena itu kita harus tetap belajar. Belajar akan firman-Nya, belajar akan teladan yang Dia berikan untuk kita. Dengan demikian, kita bisa mencapai kehidupan yang kekal.
Kisah 22 ayat 16. Kita diberikan sebuah pernyataan. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah belajar dari malam ke malam dan kita sudah mengetahui langkah-langkah untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Dan sekarang, mengapa sahabat masih ragu? Bangunlah dan berilah dirimu dibaptis, maka dosa-dosamu diampuni. Segenap sorga akan bersuka cita apabila Anda mau menerima panggilan dan ajakan untuk mengikut Yesus Kristus. Satu ayat terakhir untuk kita pada malam hari ini. Dalam Efesus 4 ayat yang kelima. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami berterima kasih kepadamu atas berkat hikmat yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami telah mendalami akan firman-Mu ya Tuhan. Panggilan yang Engkau berikan kepada kami, panggilan untuk memberikan diri kami seutuhnya kepadamu, kiranya kami tidak mengabaikannya. Kiranya Roh Kudus tercurah atas kami, Roh Kudus berbicara dari hati kami, agar kami bisa menentukan pilihan yang terbaik. Ya Tuhan Allah Bapa, kiranya mereka yang masih bimbang dalam mengambil keputusan, kiranya Roh Kudus tercurah atas mereka, diberikan keyakinan agar mereka bisa memberikan hidup mereka seutuhnya kepadamu. Di dalam nama Yesus. Amin. Sahabat Net yang berbahagia, ibadah kita saat ini sudah berakhir. Pemirsa yang diberkati Tuhan, jangan lupa untuk mengikuti protokol dari pemerintah dengan menjaga jarak, memakai masker, serta mencuci tangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.